sebelumnya kita udah belajar bagaimana menghitung, mengukur angka kematian dengan berbagai indikator yang ada, ya. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa kok angka kematian di satu tempat tinggi sedangkan di tempat lain rendah gitu loh. Kok berbeda sih gitu loh angka kematian di satu tempat, baik angka kematian kasar maupun angka kematian bayi maupun angka kematian ibu gitu ya. Kok beda-beda ya gitu. Atau kasar ngomong kenapa cenderung di sana kok cenderung bayinya mengalami kematian gitu loh. Tapi di tempat lain kok bayinya bisa panjang umur gitu loh. Atau angka harapan hidupnya yang beda-beda tuh. Ya, kita angka harapan hidup secara global 71 tahun kan, untuk laki-laki 69 ya. Terus untuk perempuan 73 tahun gitu loh. Tapi di negara lain tuh ada yang angka harapan hidupnya sampai 75 tahun, 76 tahun. Tapi juga ada di negara lain yang harapan hidupnya di bawah 70 gitu, cuma 60 tahun, 50 tahun. Gitu. Kenapa ya? Kok beda ya? Nah, tantangan kalian ya, tantangan kalian dan kita semua sebagai seorang statistisi. Kita tidak hanya mengumpulkan angka, tidak hanya mengukur angka, kemudian menampilkan data-data itu. Tapi kita juga harus tahu fenomena mendasar. Ingat ya, fenomena mendasar. Yang dasar saja. Untuk lebih dalamnya ya pasti expertnya, ahlinya di bidang itu. Karena kita sebenarnya ahlinya di statistik gitu kan. Ahlinya statistik. Tapi bukan berarti kita taunya cuma statistik doang. Kita tahu substansinya juga, tapi substansi yang mendasar. Itu ya, paham ya maksud saya? Oke, sebelum saya lanjut, saya hanya ingin mengingatkan pada kalian mengenai ujian gitu ya. Kita kan nanti akan memasuki dan menghadapi UAS gitu ya, ujian akhir semester. Padahal, nah, saya kenapa kok ngingetin itu karena dari pengalaman yang kemarin gitu ya, yang belum lama kalian melakukan UTS gitu ya, ternyata banyak masalah tuh, gak sedikit masalah tapi banyak masalah. Mungkin bukan cuma kalian saja tapi teman-teman yang lain juga begitu. Yang menjadi sorotan kami tuh, loh, kok pas ujian mendadak di mana-mana terjadi mati listrik. Gitu loh. Kok serentak ya di mana-mana tuh pada mati listrik. Karena itu alasan yang diberikan kalian kepada kita. Loh, kompak ya mati listriknya gitu loh. Atau secara tiba-tiba terjadi gangguan sinyal atau sinyalnya melemah gitu kan. Begitu ujian. Kayaknya sinyal juga ngerti ya saat-saat ujian kali ya. Kok mendadak gitu, tiba-tiba di mana-mana terjadi gangguan sinyal. Itu yang diberikan oleh kalian sebagai argumen gitu kan. Soalnya ada beberapa catatan yang diberikan oleh saya melalui BAK gitu kan. Ada yang memberikannya tepat waktu, ada yang memberikannya tidak tepat waktu. Dan itu nanti diperhitungkan semua itu. Sampai ada yang dapat catatan bahwa dia dianggap tidak mengikuti ujian. Ada loh. Aduh, saya pikir kesian banget itu orang. Terus ada juga yang dianulir gitu loh. Kan ada catatan. Kalian tahu kan catatan-catatan itu kan yang diberikan oleh BAK kan? Gitu. Atau istilahnya SOP gitu ya. Nah, ini pengalaman ya. Pengalaman gitu loh. Nah, pengalaman sangat berharga kalau kita mempelajari dan kemudian menjadikan bekal untuk kita berbuat yang lebih baik di waktu yang akan datang. Nah, maksud saya itu ya. Jadi tolong dipelajari kemarin pengalaman kalian masing-masing, kemudian bagaimana mengantisipasinya ketika kalian menghadapi UAS ya. Kalau betul memang listrik mati, nah kayak si Nesia, listrik mati gitu. Nah, kira-kira antisipasinya gimana? Nah, itu harus kalian pikirkan gitu. Apakah kalian tiba-tiba dengan serentak itu kan terus pergi ke tempat tertentu gitu loh yang listriknya nggak mati, atau seperti apa gitu, atau sebelumnya dipersiapkan supaya begitu listrik mati tetap bisa on misalnya kan. Misalnya seperti itu. Atau gangguan sinyal gitu loh.
Oh, memang sih tempatnya gangguan sinyal, kayak ada teman, terus langsung dia mungkin ke tempat saudaranya gitu loh, yang sinyalnya jauh lebih baik gitu loh. Atau memang nggak mau berisiko, ya sudah. Biasanya saya di rumah, saya untuk ujian saya di tempat saudara saya gitu kan, yang mempunyai fasilitas lebih meyakinkan gitu loh. Misalnya seperti itu. Nah, itu perkara masing-masing ya. Perkara masing-masing. Kalian yang tahu keadaan kalian masing-masing. Intinya jangan sampai keadaan membuat kalian terganggu atau menjadi kendala dalam mengikuti perkuliahan dan ujian. Itu ya. Jadi harus kreatif berpikir. Nah, itu memang tuntutannya kalian sebagai seorang mahasiswa ya. Sekarang harus kreatif berpikir, nggak pasif lagi. Gitu loh. Nggak nunggu, nggak anteng, nggak boleh lagi. Kalian statusnya adalah seorang mahasiswa. Ingat itu ya. Jadi saling mengingatkan, kalau bahasa sehari-hari suka ngeledek-ledek, jangan lupa kamu, status kamu mahasiswa loh sekarang. Atau ledekin, ya kasihan tuh, lupa status dia. Misalnya ya. Untuk saling mengingatkan satu sama lain ya. Gitu. Oke. Kita kembali ke materi. Nah, untuk mempelajari tadi mengapa kok angka kematian di satu tempat rendah, satu tempat dengan tempat lain tinggi, atau ada perbedaan angka kematian antar daerah gitu, kita akan bahas. Ya, izinkan saya untuk share screen. Udah kelihatan, Nisrina? Sudah, Pak. Sudah jelas perbedaan mortalitas, Nisrina? Jelas, Pak. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi pada intinya kalau saya bicara perbedaan mortalitas gitu loh, ya, ini nggak lepas dari yang mendasar. Ini pemikiran saya setelah saya mempelajari dan merenungkannya, yaitu yang di awal adalah perbedaan menurut jenis kelamin. Yang kita tahu jenis kelamin adalah hanya dua, laki-laki atau perempuan. Kalian tolong cek di kuesioner yang kita miliki, kuesioner apa saja di SP, di Susenas, apa gitu ya. Silakan dilihat, di situ ada poin jenis kelamin yang tersedia hanya pilihan satu laki-laki, dua perempuan, hanya dua saja. Kita masih memahami jenis kelamin hanya dua, gitu ya. Mungkin kalian juga akan tahu kalau misalnya kalian mau gitu ya. Misalnya kalau kalian bikin KTP agama, isiannya itu juga pertanyaan tertutup, itu nggak bisa kita tulis sesuai keinginan kita. Pertanyaan tertutup berarti sudah tersedia jawabannya, tinggal pilih yang mana yang sesuai dengan kita. Gitu. Nah, ternyata di Indonesia dibatasi kan gitu kan. Ada beberapa agama yang diakui oleh negara. Kan gitu. Nah, kalian bisa pelajari itu kenapa begitu ya. Nah, ya, kalian sudah mulai harus memikirkan itu, nggak lagi cuman sekedar terima, oh begini, nggak, tapi harus kenapa begitu, mengapa begitu, seperti itu. Nah, kalau kalian mau tahu di Australia jenis kelamin itu bukan dua, di form itu sudah disediakan, silakan cek cari artikelnya, sudah ada tambahan lagi satu, transgender, berani itu mereka, seperti itu. Ya. Nah, kalau di Thailand itu lebih seru lagi tuh di Thailand. Jenis kelamin bisa lebih dari 10 gitu. Kalau nggak salah 16 kan. Coba cek nanti ya. Cek sama teman-teman kelompoknya, kemudian diskusikan. Loh kok bisa Pak ya jenis kelamin kok sampai lebih dari 10 gitu. Bisa sampai belasan gitu. Ingat loh, mereka di Thailand juga manusia sama seperti kita manusia. Jadi mereka bukan mengada-ada, mereka juga punya daya pikir. Seperti kita juga punya daya pikir. Nah, sekarang kita tinggal cari tahu bagaimana pola pikir
mereka sampai mereka bisa menciptakan jenis kelamin itu ada belasan. Nah, ternyata mereka berpikir bahwa jenis kelamin bukan hanya yang dasar saja, yaitu laki atau perempuan, tapi dikaitkan dengan kecenderungan kehidupan seksualnya. Seperti itu. Jadi misalnya laki-laki saya, jenis kelamin laki-laki, terus ditelusuri lagi lebih lanjut. Saya suka dengan perempuan atau suka dengan laki-laki? Gitu loh. Nah, kalau saya normal, saya suka dengan perempuan, istri saya perempuan. Gitu. Tapi ternyata di sana ada juga orang yang jenis kelamin laki-laki, tapi dia tidak hanya suka perempuan, dia juga suka dengan sesama lelaki. Gitu. Nah, itu tersendiri lagi. Gitu. Terus ada kombinasi-kombinasi lainnya seperti itu. Nah, di kita sempat merebak beberapa waktu lalu tuh LGBT. Kalian tahu kan LGBT? Wah, itu ngeri itu. Tapi sekarang mulai redam lagi tuh. Kira-kira seperti itu. Nah, tolong nanti didiskusikan sama teman-temannya sebagai penambahan pengetahuan dan wawasan. Kira-kira begitu, ya. Nah, sekarang kita bahas apa sih bedanya perempuan dan laki-laki. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bersama, apa yang tertulis di sini sebenarnya dasarnya adalah 5M. Pernah kita diskusikan, apa saja 5M? Yang 5M itu adalah kodrat yang hanya ada pada wanita, tidak pada laki-laki. Nah, yang wanita, coba renungkan itu dan tolong jawab. Yang laki-laki karena nggak mengalami itu, dengerin aja. Nah, sekarang yang wanita. Ada 5M yang kalian alami dalam kehidupan kalian. Dan hanya bagi kalian perempuan. Laki-laki tidak. M pertama apa? Hai wanita. Halo. Melahirkan, Pak. Wih, melahirkan. Kok tiba-tiba melahirkan sih? Sabar. Menstruasi, Pak. Menstruasi. Oh, menstruasi dulu. Jangan tiba-tiba melahirkan. Menstruasi. Oke. Kemudian? Yang kedua? Hah? Mengandung. Iya. Setelah menstruasi, baru mengandung. Selanjutnya? Melahirkan. Iya. Selanjutnya, setelah mengandung, melahirkan. Yang keempat? Apa? Menyusui. Iya, betul. Kemudian menyusui. Yang kelima? Membesarkan anak. Kalau membesarkan anak, Fahmi juga bisa membesarkan anak. Ini hanya perempuan. Apa? Menopause. Iya, betul, menopause. Itu 5M yang dialami oleh wanita. Laki-laki tidak. Kalian ingat perempuan usia subur 15 sampai 49 tahun. Ada batas awal, ada batas akhir, ya kan? Kembali ke situ coba. Itu. Nah, kita coba sedikit ulas. Menstruasi. Ketika perempuan mengalami menstruasi, yang pada umumnya umur 15 ya, perempuan mengalami pendarahan. Darah yang keluar tidak sedikit, banyak. Gitu. Banyak. Sehingga perempuan mengalami kesakitan. Darah sedikit saja keluar sakit, apalagi darah banyak yang keluar. Gitu. Tapi jangan terkecoh dengan iklan. Iklan di televisi itu ada yang menyatakan, gunakanlah pembalut ini supaya ketika kalian mengalami haid perempuan, kalian tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Itu karena berbau ekonomi, ya kan? Dia pengen konsumennya membeli produknya. Jadi diinfokan seperti itu biar konsumen tertarik.
Padahal kalian yang perempuan tahu persis kalau kalian mengalami haid, kalian sakit. Mengalami kesakitan, kalian terbatas aktivitasnya. Ya. Jadi hati-hati, kalian mahasiswa, sekali lagi saya ingatkan. Ya harus kritis berpikir. Nggak cuma sekedar menerima saja. Itu, ya. Dan ternyata perempuan mengalami menstruasi secara periodik. Ada kurun waktu tertentu dan berulang lagi. Nggak tahu, Maria, periode Ya, Pak. menstruasi kamu 28 hari, 29, 30? 35 kayaknya, Pak. Wow, 35 malah. Wow, si Fami sampai wow lama banget. Gitu. Ya udah memang itulah si Maria. Kalau Nisrina berapa lama? 29. 29 hari. Setiap 29 hari Nisrina mengalami haid. Gitu, setiap 29 hari mengalami haid. Jadi perempuan tuh sudah sering mengalami kesakitan. Gitu loh. Setiap satu periode tertentu, ada yang 29, tadi Maria 35, pasti mengalami haid. Dan mengalami kesakitan. Jadi rutin itu ya, rutin terus berjalan waktu. Jadi kalau soal sakit, soal menderita itu perempuan biasa. Iya kan? Malah kalau nggak datang haid nih, Sirina cemasnya minta ampun. Loh, kok saya nggak haid ya? Oh, malah bingung di Sirina. Aduh, kalau gitu sampai nggak haid tuh lapor, apalagi kalau sampai mamanya tahu, langsung Nisrina diinvestigasi. Nisrina, kamu habis jalan sama siapa? Waktu itu sama Fahmi ya. Wah, Fahmi harus tanggung jawab nih kan gitu. Misalnya gitu loh. Seperti itu. Itu ya. Jadi kalian mulai mempelajari yang natur ya, yang natur. Memang kodratnya seperti itu. Itu ya. Nah, setelah mengalami menstruasi, berarti si perempuan itu di sini Serina sudah berisiko hamil. Karena di periode menstruasi itu ada masanya, tolong dilihat itu waktu kalian belajar angka fertilitas ya. Ada masanya dia memproduksi sel telur atau ovum. Nah, kalau perempuan sudah memproduksi sel telur, sel atau ovum, ya sudah, berarti dia udah berisiko hamil. Nah, pada suatu waktu Nisrina akan mengandung anaknya, yaitu ketika dia sudah mempunyai suaminya secara legal. Gitu ya Nisrina kan? Itu dia akan mengandung. Ya, nah, ketika perempuan mengandung, dia akan mencoba menjaga kandungannya kurang lebih sekitar 9 bulan. Perjuangan berat itu loh, seorang perempuan, seorang ibu mau menjaga kandungannya selama 9 bulan lebih. Ya. Sampai pada waktunya dia harus melahirkan. Kalianlah contohnya yang dilahirkan oleh ibu kalian masing-masing. Waktu melahirkan perempuan itu, waduh, sakitnya minta ampun. Sakit melahirkan tuh, waduh, sakit yang paling sakit katanya. Tapi ya itu loh, perempuan waktu hamil dan melahirkan anak pertama sakit-sakit, teriak-teriak. Tapi berikutnya hamil lagi dia. Itulah manusiawi. Katanya sakit gitu kan ya. Katanya waktu melahirkan taruhannya kematian. Gitu. Tapi berikutnya ya itulah ya gitu. Nah, jadi waktu melahirkan sosok jabang bayi itu harus keluar dari rahim ibunya. Dan harus dipaksa keluar sehingga terjadi robek, luka. Kalau robek, luka, darah. Darah tidak sedikit, banyak. Risiko terinfeksi. Makanya proses melahirkan itu berisiko kematian ibu, berisiko juga kematian bayi. Nah, kalian harus tahu tuh proses itu. Oh iya ya, melahirkan tuh proses yang berat ya gitu ya. Gitu. Terus berikutnya harus menyusui.
Nggak tahu kalau kalian itu. Mudah-mudahan kalian mendapat ASI. Karena orang yang mendapat ASI ketika bayi dengan tidak mendapat ASI itu beda sekali. Orang yang mendapat ASI ketika bayi itu pertumbuhan fisiknya bagus. Tapi kalau orang yang tidak mendapat ASI, pertumbuhan fisiknya nggak bagus. ASI belum ada penggantinya. Sampai sekarang. Orang bisa menciptakan macam-macam, tapi pengganti ASI belum bisa. Yang setara dengan ASI. Kualitasnya belum ada. Komoditas paling sempurna adalah ASI. Itu. Sampai pada waktunya perempuan mengalami menopause. Itu. Nah, jadi di setiap proses 5M itu perempuan tuh mengalami suatu proses yang membuat dia harus menanggung sesuatu yang dia sendiri yang bisa menanggungnya. Gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat angka harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada angka harapan hidup laki-laki, kalau kita bahas tadi, ya perempuan sudah terlatih menderita. Laki-laki cuma fisiknya doang kuat. Tapi kalau untuk menahan penderitaan itu perempuan yang lebih hebat gitu. Karena sudah terlatih dia setiap sebulan sekali menderita dia. Malah kalau nggak menderita dia marah-marah, dia kesel. Ayo datang lagi haidnya, kenapa kok sampai nggak datang kan gitu. Bahasa sehari-harinya seperti itu gitu. Terus kalau perempuan mengalami tadi yang 5M, yang menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, dia terbatas kegiatannya. Jadi perempuan sifatnya lokal, setempat. Tidak seperti laki-laki yang tidak mengalami 5M. Dia leluasa, mobilitasnya tinggi. Jadi kalau misalnya di rumah ada hujan, genteng bocor, laki-laki yang diandalkan. Karena dia nggak ada masalah apa-apa. Dia bisa melakukan itu, tenaganya ada. Terus untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga, laki-laki yang diandalkan. Makanya di dalam kehidupan ini cenderung paternalistik. Karena laki-laki yang mencari nafkah. Tadi kenapa? Karena laki-laki mobile, bisa ke sana kemari, bisa banyak melakukan banyak hal gitu loh. Dibandingkan perempuan. Itu. Sehingga perempuan cenderung mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang sifatnya lokal. Cuci piring, nyapu, ngepel, cuci pakaian, yang setempat gitu. Bisa dia. Kalau laki-laki yang selain itu. Sehingga di dalam pekerjaan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang berisiko, itu cenderung laki-laki yang melakukan. Misalnya apa? Di pertambangan, yang militer, polisi di lapangan kan, itu laki-laki cenderungnya. Dibandingkan perempuan di Freeport itu kan, pertambangan emas gitu kan. Atau pertambangan yang di tengah laut itu laki-laki pada umumnya. Seperti itu. Nah, sekarang sudah ada kok Pak perempuan. Nah, ini perkembangan era gitu loh ya. Tapi perhatikan, walaupun ada kowat, wanita yang militer, ada polwan, wanita yang polisi, tapi lihat, kerjanya apa dia? Kan gitu ya. Itu. Waktu perang, perempuan juga ikut Pak di medan perang. Iya, betul. Tapi lihat, apakah dia memegang senjata, senapan mesin? Tidak. Dia bagian untuk membantu kalau ada prajurit yang mengalami luka tembak, misalnya, kan gitu ya. Seperti itu. Oh, di Freeport ada apa petugas pegawai perempuan? Oh iya betul. Tapi dia tidak di lapangan, tapi di kantor yang ngurus administrasi. Nah, harus dilihat lagi kan? Itu. Seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian laki-laki memang lebih eksis gitu dibandingkan perempuan. Makanya kalau lifestyle laki-laki yang paling menonjol tuh dibandingkan perempuan.
laki-laki yang maunya bergaya, lifestyle kayak remaja kan, merasa dianggap kalau dia merokok kan gitu ya, merasa dianggap kalau dia bisa eksis di komunitasnya kan gitu, seperti itu ya. Nah, jadi itulah perbedaan laki-laki dan perempuannya. Jadi kalian bisa pikirkan, oh iya betul. Jadi kaitannya dengan angka kematian gitu ya. Ternyata perempuan lebih tahan. Dan Tuhan juga adil ya. Dikodratkan perempuan mengalami banyak sakit, tapi Tuhan juga memperlengkapi. Nggak mungkin, ya kan? Nggak diperlengkapi. Jadi ada hormon tertentu yang hanya ada pada tubuh fisik perempuan. Yang membuat dia jadi lebih kuat dibandingkan laki-laki. Gitu. Gitu ya. Nah, tolong itu nanti didiskusikan lagi sama teman-teman sekelompoknya. Ya. Kemudian selain perbedaan angka kematian menurut jenis kelamin, ada juga yang bisa membedakan angka kematian. Misalnya apa? Status perkawinan, pendidikan, status sosial, daerah atau wilayah, status migran, etnik. Nah, coba kalian renungkan dan diskusikan sama teman-teman sekelompok, kira-kira alur pikirnya seperti apa? Kok status perkawinan bisa ya membuat angka kematian rendah atau membuat angka kematian jadi tinggi? Logikanya seperti apa? Pendidikan juga, status sosial juga, sampai etik juga bisa. Coba kalian nanti pikirkan, renungkan ya. Nah, saya stimulan, misalnya pendidikan. Pendidikan bisa ya, pendidikan masyarakat di satu tempat, kok bisa membuat angka kematiannya rendah. Pendidikan masyarakat di satu tempat, kok bisa membuat angka kematiannya tinggi. Nah, ternyata kalau orang yang pendidikannya tinggi, seperti kalian sekarang ini, kalian kan sudah memasuki pendidikan tinggi. Ya, memang fokus utamanya adalah statistik. Jadi secara sains, ilmu kalian bertambah. Tapi tidak hanya ilmunya saja, wawasan kalian juga bertambah. Seperti sekarang nih, fokusnya statistik, tapi ternyata kita tidak hanya belajar statistik saja kan. Kita belajar masalah ini malah masalah kelahiran, kematian kan gitu. Jadi orang yang pendidikan tinggi bertambah ilmu dan bertambah wawasan. Itu. Sehingga dia tahu mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya. Seperti itu. Nah, kalau di suatu tempat masyarakatnya berpendidikan tinggi, jadi masyarakat di tempat itu tahu, paham, mengerti bagaimana dia bisa mengatur hidupnya, bagaimana mereka bisa menjaga kesehatannya. Gitu. Yang pada ujungnya angka kematian di daerah itu rendah. Sebaliknya, kalau di satu daerah tertentu masyarakat pada umumnya pendidikannya rendah, hidupnya tidak teratur, gitu kan? Mereka banyak nggak tahu, gitu kan? Sehingga selalu beresiko. Maka pada ujungnya angka kematian di tempat itu tinggi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, tolong yang lainnya didiskusikan supaya kalian mendapatkan alur pikir. Gitu loh. Ya. Alur pikir itu penting karena seperti yang di sebelumnya saya sampaikan, tidak ada sesuatu peristiwa tiba-tiba terjadi. Pasti ada tadi istilahnya ya, dulu istilah saya kronologis gitu loh. Atau sekarang lebih sains itu namanya alur pikir. Gitu loh. Tapi ingat ya, yang logis ya, jangan dipaksa ya. Yang logis bisa diterima dengan akal sehat. Ya, gitu. Oke, kemudian penyebab kematian pada umumnya karena penyakit gitu loh. Nah, seperti sekarang ini. Karena COVID-19 ya. Gitu. Banyak yang mengalami kematian. Kematiannya kematian massal gitu loh. Banyak gitu loh.
Saya juga kaget ini pagi ini saya dapat kabar di RT saya ada yang terkena COVID. Waduh, baru tadi pagi ini. Yang satu RT. Waduh, kan dulu saya pernah bilang, waduh, COVID merajalela gitu kan. Jangan-jangan satu waktu saya kena juga gitu. Karena tadi kemarin juga gitu ya, yang case positif berapa? Di atas 6.000 lagi ya. Yang sebelumnya pernah di atas 8.000. Waduh, tinggi terus ya. Sekarang akhirnya ke wilayah tempat tinggal saya. Wah, satu RT. Itu yang makin membuat waspada gitu ya. Nah ini, jadi ternyata penyakitnya juga ada yang dari usia dini atau bayi, ya, yang pada umumnya karena paru-paru, pernapasan, saluran pencernaan. Terus kalau anak itu infeksi, gitu ya. Gitu. Terus kalau maternal tadi komplikasi kehamilan. Terus kalau yang orang dewasa karena tadi lifestyle-nya yaitu HIV/AIDS gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau penyakitnya mewabah ya kayak sekarang pandemi itu. Gitu. Ya. Nah, model sederhananya di awal adalah faktor penyebab atau faktor risiko. Gitu loh. Nah, tadi yang saya ceritakan orang-orang yang bekerja di lapangan itu risikonya tinggi itu untuk mengalami sakit, ya kan? Karena langsung dia berhadapan dengan alam, gitu loh. Kalau dia nggak memiliki stamina tinggi, sakit. Terus sakitnya nggak tertangani, kumulatif, akhirnya bisa mengalami kematian. Atau juga dari apa yang dilakukan dia, sehingga dia mengalami kecelakaan, atau mengalami keracunan, atau mengalami peristiwa kriminal, atau terdampak bencana, yang semuanya itu bisa membuat dia sakit, terus terjadi akumulasi, baru mengalami kematian, atau mungkin akibat kecelakaan, keracunan, kejahatan, atau bencana itu bisa mengalami langsung kematian. Itu model yang sederhana. Gitu. Nah, kalau menurut Mosley, untuk kematian bayi atau balita, ingat ya, ini bayi atau balita, di awal itu menurut dia, bagaimana kondisi sosial, kondisi ekonomi mereka berada. Nah, keadaan sosial ekonomi itulah bisa mempengaruhi kondisi maternal si ibu, ya. Terus bagaimana asupan yang diberikan kepada bayi dan balita berupa nutrisi, terus juga bagaimana lingkungan sekitar, terus juga bagaimana kecelakaan yang dialami si bayi atau balita. Si bayi atau balita mengalami kecelakaan misalnya kalau kurang kontrolnya terhadap mereka lemah. Misalnya apa? Kalau namanya bayi atau anak kecil tuh suka sesuatu yang menarik menurut dia. Misalnya dia lagi bermain, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang mengkilat gitu, mengeluarkan cahaya. Wah, langsung tertarik dia ingin mencapai dan memegangnya. Padahal itu sebuah pisau yang tajam. Terkena sorotan lampu, akhirnya kayak mengkilat gitu. Kalau nggak dikontrol, maka dia akan meraih pisau itu dan akan mencelakakan dia. Demikian juga bayi balita yang sudah mulai mau bergerak sana, bergerak sini gitu kan ya. Lari sana, lari sini. Itu kalau nggak ada kontrol, dia bisa nabrak atau naik ke ketinggian tertentu, jatuh. Gitu. Itulah kecelakaan yang dialami oleh bayi atau balita. Nah, 4 faktor ini kalau bagus, maka bayi balita itu tetap sehat. Gitu ya, tetap sehat. Nah, di dalam kehidupan ini nggak ada yang sempurna, walaupun kita mencoba menjaga seketat mungkin kesehatan kita, tapi suatu waktu kita akan mengalami sakit juga. Nah, kalau sakit, diobati, ditangani, dan akhirnya kembali sehat.
Sehat seperti tadi di awal, diantisipasi, gitu ya, dirawat, dijaga, diawasi. Tapi suatu waktu sakit berobat, ditangani, sembuh, kembali sehat, di-maintain, dirawat, dijaga, berjalan waktu, akhirnya sakit juga. Ya begitu aja. Kehidupan begitu, sehat, sakit, gitu kan? Nah, kalau udah bosen baru, bosen nih, sehat, sakit, udah selesai, ya udah mati kan gitu. Nah, jadi kalian harus belajar esensi hidup apa sih gitu loh. Kayak misalnya sekarang nih, Firdatul lapar, makan. Habis makan, kenyang. Setelah kenyang, lapar lagi. Lapar, makan lagi. Makan, kenyang, enak. Terus jalan waktu, lapar lagi. Ya memang begitu tuh, lapar, makan, kenyang, lapar lagi begitu. Nggak ada makan, terus udah kenyang seterusnya. Nggak ada. Gitu ya, Firdatul jangan lupa nanti makan siang ya. Atau juga Firdatul beraktivitas sekarang nih, kan gitu. Tidak hanya beraktivitas fisik, tapi juga harus memikirkan dengan serius nih pelajaran ini, gitu kan, materi ini. Satu waktu capek kan, ya udah saya istirahat, gitu. Istirahat, tidur. Setelah itu, saya harus bangun, siap-siap lagi. Ada lagi yang harus dilakukan, kerjakan. Akhirnya capek istirahat. Ya udah begitu. Berputar aja terus dari waktu ke waktu. Nggak bisa si Firdatul tidak tidur sama sekali, nggak mungkin. Beraktivitas terus ya nggak mungkin. Pasti suatu waktu dia merasa lelah, capek, dia harus istirahat. Dan waktu istirahat pun nggak mungkin istirahat terus saja gitu kan. Karena banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus diselesaikan. Nah, itulah kehidupan. Dari waktu ke waktu ya begitu. Gitu. Jangan cepat bosen, jangan boring dengan mengalami itu. Ya kalau boring kayak tadi, ya sudah. Silakan pergi ke alam baka, kan gitu. Ya. Oke, nah untuk lebih rinci lagi, Mosley ini membuat secara detail faktor sosial ekonomi. Ada 6 yang secara garis besar merupakan faktor individu dan faktor masyarakat. Sedangkan variabel antaranya ada 14. Kemudian baru indikator biologi dan variabel tak bebasnya yang tadi tinggi rendahnya angka kematian. Nah, dari sini kalian coba pikirkan, diskusikan bersama teman sekelompok. Sosial ekonomi ada 4, ada 6, kemudian variabel antara ada 14. Berarti 6 kombinasi 14. Itu ada 84 berarti alur pikir. Nah, tolong itu didiskusikan seperti apa. Sampai kalian bisa mendapatkan pemikiran yang logis gitu loh. Bahwa faktor penentu sosial ekonomi itu mempengaruhi variabel antara. Kemudian dari variabel antara mempengaruhi indikator biologi dan pada akhirnya mempengaruhi tinggi rendahnya angka kematian. Nah, tahapan itu coba dipikirkan sehingga kalian tahu alur pikirnya. Contohnya misalnya, di sinilah saya ambil yang status C, sumber daya ekonomi. Kalau masyarakat di tempat itu sumber daya ekonominya bagus, mereka bekerja dan berpenghasilan, penghasilannya tinggi, sehingga mereka punya duit banyak dan punya daya beli. Karena punya daya beli, mereka mampu membeli kalori yang merupakan faktor nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Nih, keempat ya, dari 1C ke 4. Sehingga kalau kalorinya terpenuhi, mereka tetap sehat. Kalaupun sakit, mereka cepat sembuh, itu, dan mereka kembali sehat. Sehingga angka kematian rendah. Kira-kira gitu ya. Gitu. Nah, tolong pikirkan yang lainnya. Diskusikan dengan teman-teman kalian. Kemudian model
Nah, ini causal analysis. Iya. Jadi kalau kalian belajar nanti regresi ada Y, ada X gitu ya. Y itu variabel terikat, variabel tidak bebas. X-nya variabel bebas, independent variable. Nah, kalau model regresi, di sini regresi ganda karena lebih dari satu, itu masing-masing variabel independennya tuh independen satu sama lain. Gitu loh. Nah, kalau asosiasi ganda, antara variabel independennya mempengaruhi. Alurnya seperti ini, sesuai dengan tanda panahnya ya. Nah, untuk yang A, ada 6 variabel independennya. Dan masing-masing bisa menentukan angka kematian rendah atau angka kematian bayi di sini ya, karena bayi, infant mortality rate-nya bisa rendah, bisa tinggi. Nah, cari alur pikirnya, seperti apa ini? Nah, tadi pendidikan sudah saya singgung. Nah, misalnya satu nih, saya coba singgung jumlah anak dilahirkan. Jumlah anak dilahirkan ternyata bisa mempengaruhi angka kematian bayi. Nah, ada case yang saya hadapi, yang saya pernah tahu persis, yaitu di Mentawai. Siapa di sini dari Sumatera Barat? Saya, Pak. Oh, di Serina ya. Pernah ke Mentawai kamu? Belum, Pak. Belum. Selain Nisrina siapa lagi nih yang di kelas kamu nih yang dari Sumatera Barat? Nur Atika sama Amelia Cahyani. Nur Atika pernah ke Mentawai belum? Belum, Pak. Amelia pernah ke Mentawai belum? Belum, Pak. Belum ya, belum pada ke Mentawai. Tapi kalian tahu ya Mentawai? Tahu, Pak. Tahu ya, oke. Jadi kalau di Mentawai itu pulau-pulau kecil. Kalau pulau kecil itu apa kehidupannya dipengaruhi alam sangat kuat gitu loh. Apalagi di sana itu. Kayaknya belum lama ada gempa atau apa ya itu ya di Sumatera Barat ya. Iya, Pak. Jadi pengaruh laut tuh besar kepada mereka, kehidupan mereka tuh. Angin kencang itu biasa tuh, gelombang tinggi biasa itu kalau di pulau-pulau kecil itu. Gitu loh. Gitu. Nah, sehingga akhirnya apa? Karena pengaruh alamnya tinggi sehingga perkembangan pembangunannya rendah di sana gitu loh. Jadi banyakkan orang-orang yang seperti terbelakang di sana gitu loh. Kehidupannya sosial ekonominya kurang gitu loh. Nanti mudah-mudahan si Serina, si Amelia sama satu lagi tuh mengabdi di Mentawai deh. Memajukan kehidupan masyarakat di sana tuh, kesian tuh mereka tuh. Gitu. Sehingga di Mentawai itu kesian ibu rumah tangganya, istri kesian di situ. Coba ditanya. Anaknya berapa? 9, anaknya berapa? 10, anaknya berapa? 11, anaknya banyak semua. Waduh. Itu kalau pakai biodata seperti sekarang tuh misalnya, nama Nisrina, hobi melahirkan gitu. Sebelum anaknya 9, 10, 11, waduh. Kamu tahu nggak, kalau tadi kan kita udah bahas proses melahirkan tuh proses yang mengerikan gitu loh. Seperti itu. Ini apalagi sampai melahirkan tuh berulang itu ya, mengeluarkan jabang bayi itu keluar dari rahim ibunya itu berulang sampai 9 kali sampai 10 kali kan gitu. Seperti itu. Terus juga bagaimana kesiapan si ibu gitu kan ya. Waktu dia hamil gitu. Mereka berpikirnya sederhana gitu loh, sederhana banget. Sehingga di sana angka kematian bayi tinggi gitu loh. Paham maksud saya ya? Nah, itu. Jadi dari jumlah anak yang dilahirkan itu bisa membuat angka kematian bayi tinggi kalau jumlah anak yang dilahirkannya banyak gitu loh. Ya.
Tapi kalau jumlah anak yang dilahirkan, misalnya di kota sekarang gitu ya, berapa anaknya satu, berapa anaknya dua, berapa anaknya sementara belum dulu memang kami program nanti setelah beberapa tahun baru kami rencananya punya anak. Sehingga si ibu siap secara fisik, secara emosional gitu, secara psikis, dan bayinya pun sehat sehingga angka kematian bayi rendah. Nah itu kira-kira ya. Nah tugas kalian tolong perhatikan untuk variabel lain, terus bagaimana secara logika bisa mengaruhi tinggi rendahnya angka kematian bayi. Ya. Jadi yang A itu langsung, tapi kalau yang B tidak langsung. Kayak X1 mempengaruhi X3, X3 mempengaruhi X5, baru mempengaruhi angka kematian bayi. Nah ini juga harus dipikirkan. Seperti apa ceritanya? Kok X1 bisa mempengaruhi X3? Artinya, ya kan, umur kawin pertama si ibu, kan umur kawin pertama bisa macam-macam. Kalau kalian kan umur kawin pertamanya pasti di atas 20 tahun, kan? Sekarang masih belasan, tapi karena kalian kuliah ikatan dinas, jadi selama masa pendidikan nggak boleh merit, kan? Jadi tamat pasti di atas umur 20 tahun. Itu beda dengan mereka yang usia kawin pertamanya di bawah 20 tahun. Nah, itu coba kalian pikirkan. Itu bisa mempengaruhi X3, pendidikan ibunya. Gitu loh. Ya, sederhana tadi ya, umur kawin pertamanya tinggi, ternyata memberi kesempatan kepada si ibu untuk bisa bisa sekolah lagi, gitu kan. Seperti itu. Gitu. Atau gitu mungkin Nisrina. Saya bercanda dengan Nisrina. Jadi waktu pengumuman penerimaan mahasiswa STIS diumumkan, Nisrina senang karena dilihat namanya ada di situ. Oh, oke, saya lulus. Tapi begitu ditelusuri, ternyata dia senang banget bukan karena dia bisa studi lanjut, bukan. Kenapa? Karena begitu ditelusuri, ini bercanda Nisrina ya. Ternyata di tempatnya Nisrina itu udah biasa kalau wanita tamat SMA terus merit gitu loh. Karena di sana pemahamannya ngapain sih perempuan kuliah gitu loh. Toh akhirnya ke dapur juga. Nah, nggak sedikit yang beranggapan gitu kan. Toh akhirnya ke dapur juga, ngapain kuliah sana sini. Ujungnya juga ke dapur ngurus suami. Jadi ya udah tamat SMA merit. Nah, Nisrina nggak seneng itu sebenarnya. Dia pengen studi lanjut. Jadi waktu pengumuman itu dia senangnya bukan karena studi lanjut, tapi yang tadi, wih saya lulus, saya gembira sekali. Gembiranya karena studi lanjut? Enggak. Terus gembiranya karena apa? Karena saya nggak jadi kawin. Gitu. Karena nggak jadi kawin dia, seneng dia gitu. Itu yang pertama. Nah setelah nggak jadi kawin, nah apa berikutnya? Saya bisa studi. Gitu. Sebab kalau dia nggak lulus STIS, mungkin sekarang udah mau bong anak kali. Kita manggilnya, saya nggak manggilnya nggak Nisrina lagi kalau ketemu gitu loh dia nggak. Saya panggil Bu, Ibu Nisrina, yang gitu karena udah gendong anak, udah punya baby gitu kan, gitu. Itu ya, oke. Kemudian yang ini yang tadi di ringkasan tadi aja, ada faktor sosial ekonomi, variabel antara, indikator biologi, dan angka mortalitas. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman sekelompoknya. Ya, seperti biasa, poin pertama kalian resume materi ini, kemudian upload secara individu yang menunjukkan bahwa kalian hadir atau mengikuti sesi virtual ini. Jadi kalian dimonitor loh kehadiran, sama dengan saya juga loh, saya dimonitor. Saya setelah ini juga akan mengisi form gitu ya, yang menunjukkan bahwa saya telah mengajar, mengisi sesi ini gitu kan.
Gitu. Jadi saya sama kalian statusnya sama. Kita sama-sama dimonitor sama BAHK gitu loh. Seperti itu. Kemudian yang poin kedua, diskusikan dengan teman-teman sekelompoknya untuk menerapkan tadi, cari tahu kira-kira di daerah provinsi yang merupakan lokus penelitian kelompoknya masing-masing seperti apa, mana yang lebih cenderung gitu loh, yang menyebabkan angka kematian rendah atau tinggi di tempat tadi, gitu ya, gitu. Kemudian ingat 5-10 menit sebelum akhir sesi kembali ke room utama, ya. Nah sebelum ke roomnya masing-masing, ada yang mau ditanyakan pada saya, silakan. Halo, ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Sepertinya cukup, Bapak. Wah, sepertinya cukup. Oh, Nisrina. Senang saya dengar Nisrina menyatakan itu, berarti dia paham, dia mengerti. Wah, syukur ya. Oke, kalau gitu silakan ke roomnya masing-masing, tolong konsentrasi dan fokus ke roomnya masing-masing untuk diskusi dengan fasilitas yang diberikan. Oke, sudah saya create. Silakan. Kalau ada yang belum bisa, nanti tolong infokan ke saya.